korporasi publik ini berdasarkan UU tahun 2000, UU nomor 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Jadi itu dasar utama ya, karena laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan statistik keuangan. Lalu di Peraturan Menteri Keuangan 200 tahun nomor 275 tahun 2014, entitas yang dicakup dalam manual statistik keuangan itu meliputi entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga entitas korporasi publik. Nah, ini yang pernah menjadi temuan dari BPK ya, jadi karena selama ini kita hanya menyusun itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja dikonsolidasi, sedangkan entitas korporasi publiknya belum gitu. Nah, ini jadi beberapa catatan BPK Republik Indonesia pada laporan hasil review transparansi fiskal terkait badan usaha milik daerah itu. Jadi baru mulai ada itu di kami itu mulai menyusun GFS itu termasuk BUMD itu mulai tahun 2018 sebenarnya. Cuman di 2018 itu hanya ada BPD saja. Jadi seperti Bank NTT, Bank Pembangunan Daerah yang lain gitu. Sedangkan untuk misalnya PDAM dan lain sebagainya itu belum masuk. Baru bertahap mulai 2001 sampai terakhir 2024 itu sudah ada 207 BUMD yang masuk dalam laporan GFS. Jadi secara teknis diatur dalam penyusunan GFS korporasi publik ini diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 10 tahun 2024. Jadi kurang lebih kami menggunakan aplikasi ini Sikri KP dan dikembangkan oleh kantor pusat kami. Nanti KPPN yang akan mengumpulkan data dari Pemda, dari Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya memang data yang kami terima di LKPD Bapak Ibu sudah mencukupi, berarti itu bisa kami langsung proses. Tapi kalau misalnya beberapa BUMD yang ada di Pemda belum mengumpulkan laporan keuangan, terpaksa nanti mungkin kami akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu untuk meminta gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kami hanya meminta data dari Pemda untuk input dan sebagainya itu nanti kami yang melakukan. Nah, oke. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Input data collection, lalu nanti diproses di Sikri KP, dan juga outputnya nanti berupa LSKPKP, LKGKP. KP itu masalah korporasi publik, jadi LSKP di sini laporan statistik keuangan pemerintah korporasi publik. Terus apa namanya LKG korporasi publik dan juga dashboard, data dan sebagainya. GFS itu cakupannya GFS dan jadi apa namanya? Jadi memang kalau secara akuntansi dan secara GFS itu bedanya kurang lebih seperti ini. Jadi dari laporan yang LKPD misalnya secara umum gitu. Jadi kalau akunting itu terbatas sesuai pengaturan pada standar akuntansi, sedangkan kalau GFS itu mencakup semua pemerintah umum, korporasi publik, dan sektor publik. Jadi tujuannya juga beda. Tujuan GFS utamanya untuk analitik dan transparansi, sedangkan akunting untuk tujuan accountability gitu. Terus ini sesuai yang saya sampaikan tadi, jadi GFS itu ada keseragaman secara internasional, dan kalau accounting itu adopsi dan adaptasi yang berbeda antar negara. Timeline-nya itu, kalau GFS paling lambat itu +1 dari berakhirnya periode pelaporan. Jadi misalnya periode pelaporan 2024, maka 1 tahun dari berakhirnya periode pelaporan itu kita susun GFS. Kalau accounting, dia 6 bulan umumnya berstatus audited dari berakhirnya periode pelaporan. 6 bulan atau 7 bulan ya lebih kita. Tujuannya kurang lebih seperti ini. Tujuannya untuk optimalisasi data korporasi publik, lalu peningkatan level transparansi fiskal, lalu untuk pengaturan teknis penyusunan dan juga untuk momentum kebijakan. Jadi momentum kebijakan ini karena terkait dengan statistik keuangan daerah yang mengkonsolidasikan LKPD kabupaten kota di lingkup daerah provinsi. Jadi nanti pada akhirnya GFS korporasi publik itu akan mencakup data entitas korporasi publik atau BUMD, lingkup kabupaten, kota, dan juga provinsi di seluruh NTT ini.
Lalu data entitas korporasi publik dapat memperkaya dan mendukung statistik keuangan daerah. Terus manfaatnya tentu saja untuk penyediaan informasi keuangan sektor publik, untuk utilisasi data untuk analisis kewilayahan dan juga embrio whole of government account. Jadi konsolidasi fiskal. Jadi maksudnya seluruh akun-akun keuangan pemerintah itu semua ada di situ gitu. Jadi nggak hanya dari laporan pemerintah pusat dan daerah, tapi juga yang didanai dari dana pusat dan dana pemerintah daerah itu ke korporasi publik juga masuk di situ. Gitu. Jadi kita benar-benar tahu gitu posisi keuangan pemerintah itu seluruh pemerintah itu pada tahun gitu berapa gitu bisa tahu melalui government finance statistik ini. Sektorisasinya secara umum ada korporasi publik ya. Jadi korporasi publik itu ada dua, korporasi publik keuangan dan juga non keuangan. Kalau keuangan ya tentu saja seperti bank-bank gitu ya, yang termasuk dalam klasifikasi aktivitas keuangan dan asuransi termasuk juga dan administrasi pemerintahan, pertahanan serta dana jaminan sosial wajib. Sedangkan non keuangan yang tidak termasuk keuangan tentu saja ya. Dari identifikasinya nanti kami mengidentifikasi melalui produsen pasar dan juga kendali pemerintah. Jadi dimiliki minimal 51% oleh pemerintah. Contohnya itu perum atau perumda gitu, yang tidak dibagi oleh pemerintah daerah lain, jadi cuma dimiliki satu pemda. Ada juga persero atau persereda terbagi atas saham dan minimal 51% dimiliki oleh pemerintah pada satu daerah. Oke, jumlahnya kurang lebih segini. Sebaran BUMD ya, kalau di NTT-nya ada 41 kalau dari peta ini. Jadi nanti KPPN akan mempertimbangkan, akan menghitung ya, akan mengkonfirmasi ke Bapak Ibu sekalian entitas-entitas yang dimiliki oleh Pemda. Nah, kalau kami petakan dari data terakhir kami berdasarkan LK Audit 2024 ini ada 37 BUMD. Nah, itu cuma beberapa di antaranya ada yang sudah berstatus tidak aktif ya. Jadi kayak mungkin likuidasi, tapi dia masih tetap tercantum di KALK Bapak Ibu sekalian gitu. Nah ini untuk beberapa daerah memang di data kami ini seperti Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Malaka ini hanya satu. Satu ini maksudnya dia hanya Bank NTT saja. Jadi Pemda-Pemda ini hanya eh, apa namanya penyertaan modal di Bank NTT, biarpun bukan pemilik eh, mayoritas gitu ya. Jadi ada 4 Pemda. Jadi memang sepertinya di 4 Pemda ini tidak ada perumdanya ya, atau mungkin sudah ada tapi sudah tidak beroperasi karena eh, apa namanya pilot dan sebagainya gitu. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada dari data kami yang kurang tepat, Bapak Ibu bisa konfirmasi kami ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Yang paling banyak di Sumba Timur ada 5, termasuk BNPT dan juga Pemprov. Di Kota Kupang ada 4 ya. Ya, rata-rata yang lain ada 3 dan 2. Baik. Jadi nanti laporan keuangan BUMD yang kami perlukan itu berdasarkan bidang sektor usahanya, nanti kami identifikasi, lalu kepemilikannya, dan juga pengumpulan datanya. Yang data kami perlukan apa aja, itu ada neraca, terus posisi keuangan, laporan laba rugi atau LRK, lalu laporan arus kas, LPE, dan juga CALK. Oke. Kurang lebih eh, itu ya pengantar dari kami mengenai laporan GFS Korporasi Publik. Jadi ini memang baru dimulai tahun depan, jadi mungkin tahun depan kami akan ya menambah apa ya, mengganggu Bapak Ibu lagi ya. Jadi selain laporan yang 3 bulan sekali, yang triwulanan, laporan KPD yang triwulan, kami juga akan minta mungkin setelah laporan audited, kami akan minta data laporan keuangan BUMD. Tapi kalau misalnya laporan keuangan BUMD ini sudah Bapak Ibu lampirkan di LKPD-nya, ya kami nggak perlu konfirmasi lagi. Jika data laporan keuangan BUMD-nya sudah lengkap di situ, berarti ya kami tinggal langsung proses saja. Kecuali terdapat beberapa data mungkin yang agak meragukan, yang perlu kami konfirmasi, nah itu nanti kami baru akan menghubungi Bapak Ibu gitu. Jadi mohon bantuannya nanti
mulai tahun depan itu kami akan eh, mengumpulkan lagi data laporan keuangan BUMD. Baik, mungkin sekian materi dari saya mengenai GFS sektor korporasi publik. Mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan atau disanggah, atau mungkin ada beberapa data yang kurang tepat dari kami, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui di sesi tanya jawab ya. Baik. Begitu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Yudis atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkan insight dari materi yang disampaikan oleh Pak Yudis. Seperti yang tadi disampaikan Pak Yudis ya, memang materi kali ini sudah pernah kami sampaikan sebelumnya dan ini merupakan refreshment ataupun update data ya terkait perkembangan GFS Korporasi Publik. Kami juga minta tolong bantuan dari Bapak Ibu Pemda semua ya nanti terkait kesiapan maupun inventarisasi korporasi publik yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan mohon kita hold dulu ya karena diskusi akan kita lakukan setelah pemaparan dari Bapak narasumber selanjutnya yaitu Pak Julius Kristianto. Tanpa berlama-lama lagi, monggo kami persilakan kepada Bapak Julius Kristianto untuk memaparkan materi selanjutnya. Silakan Bapak Kris. Baik, Ibu Retno, apakah suara kami terdengar jelas? Terdengar jelas Pak. Baik, izin saya share dulu. Share. Baik, eh, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adi Setiawan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BKD, BPKAD, DPKAD, BKAD pada pemerintah provinsi, kota, kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang PAPK, maaf Ibu Retno Riudantiri, dan juga yang kami hormati Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Bapak Yudis Cahyo Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu. Terima kasih kami sampaikan kepada DJPB NTT yang telah mengundang kami dalam acara FGD pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena dalam rangka koordinasi dan kajian untuk penguatan sistem keuangan daerah keberlanjutan opini WTP, kita bisa bertemu bersama dalam forum diskusi kali ini. Maka perkenankan kami untuk berbagi bahan dan arahan. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang pemeriksaan keuangan negara. Adapun dasar hukum pemeriksaan keuangan negara sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 yaitu pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kami diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan instansi atau badan lain sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemeriksaan keuangan negara itu merupakan proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi yang dilakukan secara independen
objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan hasil tindak lanjut pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara, baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau prinsip tata kelola yang baik. BPK melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara ada 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan kinerja, di mana bertujuan untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk memperbaiki aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, yang fokus pemeriksaannya pada kebijakan, program, organisasi, aktivitas, dan sistem manajemen. Yang kedua adalah pemeriksaan keuangan. Yang pemeriksaan keuangan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan hasil wajar tanpa pengecualian atau WTP, wajar dengan pengecualian atau WDP, tidak wajar atau TW, dan tidak menyatakan pendapat atau TMP. Fokus pemeriksaannya ini yang menjadi dasar penilaian kami dan berharap Bapak Ibu selaku di pemerintah daerah menjaga dan memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kehandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga kecukupan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Adapun yang ketiga, jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu, memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan, berupa pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigasi, dengan fokus pemeriksaan pada program, prosedur, bagian dari sistem akuntansi dan manajemen. Puji Tuhan, kita di wilayah NTT ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kanwil, DJPB, dari tahun 2022 ini seluruh pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten di wilayah NTT ini mendapatkan opini WTP. Jadi berkat kerja keras Bapak Ibu sekalian di keuangan beserta jajarannya. Terakhir memang di 2020 itu kita masih ada 4 entitas pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP, tapi di 2021 tinggal 1 dan di 2022 hingga 2004 semuanya telah mendapatkan opini WTP. Ini yang akan menjadi strategi kita untuk mempertahankan ke depannya. Adapun strategi untuk melanjutkan opini WTP ini yang menjadi pimpinan dan juga kita butuh kerja keras kita bersama, yaitu yang pertama Pemda perlu menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Diharapkan kami juga memiliki target yaitu Bapak Ibu sekalian terkait dengan tenda lanjut ini tahun ini mudah-mudahan mencapai minimal 80%. Jadi ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini yang akan nanti menjadi dasar pertimbangan. Yang kedua yaitu Pemda perlu memperkuat sistem pengendalian internal dalam rangka satu mencegah, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta menindak fraud. Yang ketiga itu Pemda perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, teknologi informasi, dan inspektorat. Dan keempat, ini juga tidak kalah pentingnya, Pemda proaktif mengkonsultasikan permasalahan melalui aparatur pengawas internal pemerintah, bisa melalui inspektorat, dan juga ada lembaga BPKP. Dan kelima, Pemda hendaknya melaksanakan koreksi audited laporan keuangan tahun sebelumnya by system. Dan yang terakhir, yang 6 yang perlu disiapkan oleh Pemda adalah menyiapkan data pendukung untuk menjelaskan permasalahan yang ditemukan pemeriksa sedini mungkin. Jadi ketika ada tim pemeriksa turun di lapangan, diharapkan data pendukung lengkap. Selanjutnya dari temuan LKPD tahun 2003, ini kita bisa lihat trennya pada kelemahan SPI di wilayah Provinsi NTT, yaitu secara keseluruhan terdapat 160 permasalahan.
Dan untuk ketidakpatuhan ada 240. Kemudian nilainya ini cukup besar, sekitar 54,8.100, maaf, 54.8.100, dalam jutaan rupiah. Jadi ini sekitar 54 miliar, jadi 54,81 miliar. Kemudian untuk penyerahan total aset dan penyetoran ke kas daerah ini yang sudah disampaikan ya sekitar 13,26 miliar. Berdasarkan laporan keuangan ini untuk pemerintah provinsi, jadi di tahun dua kita ambil contoh sampelnya pada pemerintah provinsi ini untuk temuan SPI dari 9 permasalahan di tahun 2023 telah mengalami penurunan hanya 4. Mudah-mudahan semakin baik untuk SPI-nya. Dan juga untuk temuan ketidakpatuhan ini masih tetap jumlah permasalahan sekitar 12. Namun untuk nilai ini ada peningkatan. Jadi dari 1,1 miliar di tahun 2023 menjadi 6,5 miliar di tahun 2024. Dan ini terus diupayakan untuk ditindaklanjuti. Adapun permasalahan kalau kita lihat lebih dalam terkait dengan laporan keuangan, yaitu terkait sistem pengendalian informasi atau sistem pengendalian internal juga. Ini yang pertama, penyusunan laporan keuangan. Pada umumnya tidak hanya di provinsi, mungkin juga di pemerintah kabupaten kota lainnya, yaitu ada kesalahan klasifikasi penganggaran. Sebelumnya di tahun 2023 misalnya di provinsi itu ada di belanja daerah, tapi di 2024 sudah hanya tinggal di belanja barang, jasa, dan belanja modal. Jadi lebih baik. Ya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu terkait dengan pendapatan. Di pemerintah provinsi ini ada permasalahan terkait pengelolaan pendapatan daerah dan retribusi yang belum memadai. Juga di tahun 2024 masih terjadi, yaitu di pendapatan retribusi daerah. Selanjutnya, terkait dengan belanja, ini yang kita ambil contoh adalah pemerintah provinsi dan juga tidak menutup kemungkinan di pemerintah kabupaten kota terjadi hal yang serupa, yaitu dari sisi kepatuhan maupun sisi pengendalian internal. Yang pertama di tahun 2003 itu ada kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas. Kemudian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial belum memadai. Ketiga, pelaksanaan belanja modal tidak sesuai ketentuan. Keempat, penata usahaan dana bagi hasil pajak provinsi belum memadai. Kejadian ini di tahun 2024 yang ditemukan oleh BPK, yaitu masih terdapat pembayaran gaji dan tunjangan serta insentif pungutan pajak daerah dari PKB, BPNKB, dan PAP tidak sesuai ketentuan. Terus pertanggungjawaban belanja barang dan jasa dari SP2 di GU dan dana BOS SP yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian pembayaran honorarium tidak sesuai Perpres nomor 33 tahun 2020. Dan keempat, pembayaran biaya langsung personil jasa konsultasi ini tidak sesuai ketentuan. Ini lebih cenderung pada penetapan jenis kontraknya. Dan yang kelima, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, masih temuan berulang dengan tahun sebelumnya. Dan yang keenam adalah pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal jalan irigasi jaringan ini tidak sesuai ketentuan, umumnya pada kekurangan volume pekerjaan. Yang tidak kalah pentingnya, ini juga yang menjadi dasar pertimbangan salah satunya terkait aset menjadi perhatian khusus ini, yaitu pada tahun 2003 masih terdapat temuan pengelolaan kas di Kasda, kas di Bendahara Penerimaan dan kas di Bendahara Pengeluaran yang belum tertib. Penata usahaan dana bos belum tertib, penata usahaan persediaan belum memadai,
penata usahaan piutang pendapatan belum sepenuhnya memadai, penata usahaan aset tetap belum memadai, dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset belum sesuai dengan ketentuan. Namun di tahun 2024, untuk khususnya pemerintah Provinsi NTT telah menindaklanjuti dan masih ada yang menjadi catatan, yaitu pengelolaan kas belum tertib dan juga pengelolaan aset tetap belum tertib. Berikut kami sampaikan hasil pemantauan tindak lanjut dari pemerintah daerah di wilayah Provinsi NTT sampai dengan semester 2 tahun 2024 yang lalu menunjukkan temuan sebanyak 8.641 temuan senilai 1.528,42 miliar dengan jumlah rekomendasi sebanyak 19.570 senilai 772,84 miliar. Dengan rincian yang pertama, yaitu tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi ini sebanyak 14.974 rekomendasi atau sebesar 76,52% senilai 397,05 miliar. Dan yang kedua, tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi ini sebanyak 3.732 rekomendasi atau sebesar 19,07% senilai 335,94 miliar. Yang ketiga, rekomendasi belum ditindaklanjuti. Ini sebanyak 780 rekomendasi atau sebesar 3,99% senilai 36,77 miliar. Dan yang keempat yaitu rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 84 rekomendasi atau 0,43% senilai 3,10 miliar. Sebagai contoh, ini kami sampaikan untuk pemerintah Provinsi NTT sendiri. Hasil pemantauan tindak lanjut pada pemerintah Provinsi NTT ini sampai dengan semester 2 tahun 2024 menunjukkan temuan sebanyak 780 temuan senilai 163,91 miliar dengan jumlah rekomendasi 1.719 senilai 70,92 miliar dengan rincian yang pertama yaitu tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 1.265 rekomendasi atau 73,58% senilai 24,58 miliar. Yang kedua, tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi ini sebanyak 369 rekomendasi 20 atau 21,46% senilai 42,59 miliar. Yang ketiga, rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 83 rekomendasi atau 4,82% senilai 3,12 miliar. Dan terakhir, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti ini sebanyak 2 rekomendasi atau 0,14% senilai 0 rupiah. Berikut bisa kami sampaikan perkembangan progres tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi khususnya. Jadi kalau untuk Provinsi NTT sebagaimana tadi contoh yang kami sampaikan, yaitu 73,59%, kami mengapresiasi buat Bapak Ibu yang sudah mencapai 75% tahun sebelumnya kita sudah targetkan. Nah, khususnya ini ada dari Malaka yang sampai 95,04%, dan yang kedua juga dari Sumba Timur 87,37%, dan dari pemerintah daerah kabupaten lainnya di atas 80% seperti BU, kemudian Alor, Sumba Tengah, dan juga Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang di keuangan juga turut serta membantu mendorong upaya proses tindak lanjut karena merupakan bagian dari penilaian dalam mencapai opini wajar tanpa pengecualian. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya bisa nanti kita berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kembalikan kepada Ibu Retno. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Kris atas materi yang sangat informatif dan membuka wawasan kita semua ya. Tadi bisa kita lihat bersama bahwa untuk Provinsi NTT itu sudah dari tahun 2022 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian tadi juga sudah disampaikan eh, progres dari penyelesaian tindak lanjut di mana sudah cukup bagus sebetulnya ya Pak Kris ya. Kabupaten Malaka itu sudah mencapai 95% dari 75% yang diharapkan ditindaklanjuti ya Pak Kris ya kalau saya tangkap tadi. Nah, namun ada tadi beberapa Pemda juga masih di bawah 75% progres penyelesaian tindak lanjutnya. Nanti mungkin dari Bapak Ibu semua bisa menanyakan ataupun menanggapi apa yang disampaikan baik oleh Pak Kris maupun Pak Yudis di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, sebelum memasuki sesi diskusi, kami mohon waktunya 5 menit kurang lebih ya kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner melalui link yang sudah kami sediakan. Mas Kuku minta tolong mungkin linknya bisa ditayangkan supaya Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner tersebut. Silakan Bapak Ibu kami beri waktu kurang lebih 5 menit ya Mas Kuku ya untuk mengisi kuesioner. Untuk selanjutnya nanti kita akan memasuki sesi diskusi. Silakan.
Bapak Ibu, apakah sudah selesai pengisian kuesionernya? Sudah ya, saya rasa ya, sudah 5 menit dan kuesionernya juga tidak terlalu banyak yang harus diisi. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan bisa secara langsung dengan raise hand maupun melalui fitur chat ya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menggali lebih dalam lagi terkait strategi mempertahankan opini WTP dan penguatan sistem keuangan daerah. Karena sudah hadir bersama kita ya Bapak Kris dan juga Pak Yudis yang saya rasa akan bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu apabila ada permasalahan ataupun kendala dalam strategi untuk mempertahankan opini WTP. Monggo Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan, silakan raise hand. Oh, sudah ada ini Bapak Alex Lelan dari Bagoda Provinsi NTT. Apa kabar Pak Alex? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Monggo Pak Alex kalau mau ada yang disampaikan, silakan. Baik, makasih, Bu, untuk kesempatannya. Yang saya hormati, Bu Retno, beserta jajaran, eh, Pak Kris dari BPK, pun teman-teman semua peserta FGD. Mungkin saya tidak bertanya ya, tapi ada sedikit yang perlu nanti kita diskusikan terkait dengan yang untuk GFS tahun depan itu rencananya ada informasi yang harus dipenuhi terkait dengan BUMD. Nanti mungkin kita diskusikan secara detail sehingga pada saat laporan keuangan dari BUMD itu harus kita penuhi, kedalaman informasinya juga harus terpenuhi. Karena tentu laporan keuangan BUMD ini kadang-kadang kalau Bank NTT mungkin banyak informasi yang bisa didapat. Tapi ada BUMD kita yang contoh Flowamore, ada Kibolog, ada jam kerja juga mungkin sama dengan Bank NTT, tapi Kibolog sama Flowamore informasi mungkin nanti belum terlalu dalam yang perlu didapat ya. Mungkin nanti kita mungkin bisa tahu kedalaman informasi yang akan disampaikan memenuhi kebutuhan di DFS itu. Terus yang berikut untuk Pak Kris juga mungkin untuk Bapak Ibu dari KPPN. Begini, betul temuan-temuan yang ada itu. Kita harus akui temuan-temuan itu ada, tapi ada satu kita diperhadapkan Pak, pada Ibu Bu Retno dan Pak Kris, teman-teman semua, tahun ini kita diperhadapkan lagi dengan kondisi DAK fisik yang ditransfer langsung ke sekolah. DAK fisik dan DAK non fisik ya. Kami ini kadang-kadang kehilangan informasi nih. Kehilangan informasi. DAK non fisik itu misalnya TPG, Tamsil, dan TKG. Ini transfer langsung ke penerima. Terus muncul lagi BPJS harus dipotong. 1%, 4%. Kami juga ini ke depan ini Pak Kris pasti repot nih, pusing nih membedah data ini karena kami juga kadang kehilangan informasi ini. Terus terkait dengan dak fisik yang masuk langsung ke sekolah. Memang kadang kalau langsung masuk ke sekolah itu dari perangkat daerah dengan rentang kendali yang begini luas dan panjang, maka teman-teman kadang tidak menyentuh sampai dengan persoalan ini. Contoh, kepala sekolah harus dibebani tugas selain untuk mengajar, dibebani tugas lagi untuk membentuk panitia pembangunan sekolah dan membangun sekolah.
sejauh mana pemahaman dia teknis berkaitan dengan pembangunan sekolah itu sendiri. Uang sudah masuk ke rekening dia. Dia harus eksekusi. Nah, pada saat dia eksekusi dengan pemahaman yang belum terlalu ini, jadi pada saat pemeriksaan pasti ada temuan, pasti ada temuan. Nah, mungkin ada formula-formula yang harus kita cari untuk kalau bisa persoalan-persoalan ini ke depan tidak tidak menjadi temuan, tidak menjadi temuan. Kita di daerah kadang-kadang pada saat menemukan soal-soal ini bingung juga nih bagaimana nih. Karena uang langsung masuk ke rekening sekolah, pemantauan dari dinas juga kadang terbatas hanya sebatas untuk yang urusan-urusan yang lain selain yang ini, dak, fisik ini. Ini kadang repot. Mungkin itu dua hal, Bu. Dua hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan temuan progres TLHP kemarin waktu teman-teman Pak Kris, Pak Yohanes, dan teman-teman pemeriksa yang lain sudah masuk hari ini berkaitan dengan pemeriksaan belanja. Kami juga sudah komunikasikan untuk selain periksa terkait belanja, Pak Yohanes kebetulan ditunjuk sebagai ketua tim untuk memantau perkembangan TLHP. Kami minta juga untuk bisa bantu kami, mengganggu kami, terutama perangkat daerah yang selama ini ada temuan banyak untuk bisa dipush sehingga mereka bisa mempercepat progres TLHP yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Makasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Lelan. Jadi ada dua hal ya yang disampaikan oleh Pak Lelan tadi terkait laporan keuangan BUMD, pendalamannya isinya seperti apa, dan juga terkait beberapa informasi mengenai pencairan dak fisik, dak non fisik yang belum bisa secepatnya diketahui ya, karena itu dicairkan secara terpusat sebetulnya Pak. Untuk yang tadi TPG Bapak sampaikan itu kan oleh KPPN Jakarta gitu ya. Nah, Ya. mungkin ada dua hal itu nanti dari teman Pak Yudi terkait korporasi sektor publik bisa menanggapi, dan yang kedua tadi terkait tindak lanjut temuan terkait banyakkan TKD ya Pak ya. Pak Kris mungkin nanti bisa menanggapi. Monggo pertama mungkin Pak Yudis dulu. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Alex ya atas informasinya. Jadi memang untuk GFS Korporasi Sektor Publik ini datanya memang mungkin masih baru ya. Jadi dari kami ini masih tahap piloting juga Pak. Jadi pastinya banyak BUMD yang bahkan mungkin dia terdaftar tapi sudah nggak beroperasi sejak 3 tahun atau 4 tahun lalu gitu, mungkin masih ada juga gitu Pak. Jadi ya memang kami memang butuh koordinasi dengan Pemda dan juga untuk apa namanya terutama untuk BUMD yang sudah tidak aktif tapi masih terdaftar gitu Pak. Jadi ya nanti kami cek dulu. Yang pertama tetap kami cek dari laporan keuangan audited jika memang di situ sudah cukup menampilkan beberapa laporan yang kami perlukan seperti neraca, terus CLK, lalu laporan arus kelar, laporan laba rugi, biarpun hanya face ya, itu sebenarnya sudah mencukupi sih untuk BUMD. Namun jika memang tidak ada, mungkin nanti kami koordinasi ke Pemda, minta bantuannya nanti Pak Alex dan bapak-bapak yang lain, atau mungkin langsung ke pengurusnya jika memang BUMD aktif. Nanti kami juga apa namanya masih menunggu ya instruksi dari pusat gimana untuk beberapa apa namanya BUMD yang sudah tidak mengirimkan laporan keuangan atau tidak aktif itu. Jadi ini masih piloting beberapa kanwil sih Pak. Jadi beberapa provinsi terutama di Jawa dan Bali yang mungkin kondisi BUMD-nya juga lebih stabil ya daripada di beberapa BUMD di luar Jawa mungkin. Jadi memang bertahap, tapi pasti ada kendala seperti itu sih. Nanti pasti ada langkah-langkah juga dari pusat atau bisa menggunakan estimasi dan sebagainya. Nanti yang jelas kami akan tetap berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ya, Lelan baik, atas terima infonya. kasih Pak Yudis. Demikian ya Pak Alex. Kita akan selalu berkoordinasi karena kita juga belum masuk ke yang piloting. Gitu. Ya. Jadi kita juga masih
meraba-raba, tapi mungkin untuk persiapan kali ini Pak Alex bisa menginventarisir BUMD apa saja sih yang ada di provinsi gitu ya, dan mempersiapkan ataupun mengarahkan, menginformasikan kepada mereka supaya menyampaikan laporan keuangannya secara lengkap, baik ke provinsi maupun kepada kami. Izin Terima Bu, kasih Pak Alex. izin, Untuk yang izin Bu. selanjutnya, mungkin pertanyaan Oh, selanjutnya ya, Pak silakan ya. Kris, Ya, monggo untuk menanggapi masih dari Ji, Pak Bu Alex. Retno, terima kasih. Shalom Pak Alex, terima kasih. Ini Halo memang Mbak. ya baik terkait dengan transfer langsung ini ya. Jadi salah satu strategi tadi menyiapkan data pendukung. Jadi untuk kita mempertahankan nanti opini WTP, memang DAK fisik dan non fisik ini kendala. Memang di beberapa sekolah ada mungkin kepala sekolahnya yang biasa mengajar tiba-tiba mendapatkan dana untuk seluruh infrastruktur ini. Jadi perlu kita koordinasi dan saling membantu. Jadi nanti berkoordinasi dengan dinas teknis terkait seperti dinas PUPR atau PRKP untuk yang di kabupaten kota, kalau di provinsi juga ada. Gitu juga dengan dinas pendidikannya dan juga melibatkan APIP, Pak, sebagaimana tadi kami sampaikan strategi untuk mempertahankan kita Bini WTP ini. Jadi dengan inspektorat juga kita menjalin koordinasi dan kerjasama untuk data, khususnya data dan juga ketepatan penyelesaian progres fisik maupun non fisik ini. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak Alex. Jadi mudah-mudahan bisa pada saat tim turun nanti data pendukung ini uh, sudah tersedia. Demikian, terima kasih. Ibu Retno kami kembalikan, Alex. Baik, terima kasih Pak Kris. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi dari Pak Alex terkait tanggapan dari kedua narasumber ini. Mungkin yang pertama tadi data GFS untuk BUMD, memang laporan keuangan dari BUMD setiap tahun itu menjadi syarat untuk pemeriksaan BPK, baik pada saat di laporan di pemeriksaan pendahuluan maupun pada saat terinci nanti BPK pasti membutuhkan data itu. Jadi laporan keuangan Pemda itu sebelum laporan auditifnya disampaikan, itu pasti data auditif BUMD itu sudah harus final. Tentu itu menjadi kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Pemda, sehingga laporan keuangan Pemda auditifnya itu secara lengkap disampaikan oleh BPK, LHP BPK itu sudah menyajikan semua yang versi auditif. Memang itu setiap tahun ada, cuman kadang-kadang itu di BUMD kita, kalau Bank NTT sama Jamkrida itu tidak masalah, tapi yang ada dua BUMD kita yang posisi masih tertati-tati lah di ini terkait dengan implementasi, sehingga laporan ini kadang-kadang juga tidak lengkap, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, kedalaman informasi itu yang memang kita harus fixkan, sehingga pada saat nanti pelaporannya itu setidaknya menjawab kebutuhan teman-teman di terpenuhinya GFS itu, Ya. Teman-teman KPPN. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik Pak Alex, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi sebetulnya untuk saat ini gitu ya, memang tadi disampaikan Mas Yudis, yang penting laporan-laporan yang tadi laporan rugi laba dan sebagainya tadi sudah sampaikan Mas Yudis itu sudah tersedia. Baru mungkin sebatas itu saja ya, kelengkapan dokumen apapun, kelengkapan unsur komponen laporan gitu ya. Kalau kedalaman isi materinya kita juga belum tahu Pak, karena di NTT ini belum menerapkan. Mudah-mudahan nanti ada petunjuk lebih lanjut, nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut nih Pak Nggih, Alex nggih. Tadi kalau untuk yang Pak Kris sudah puas ya Pak ya? Sudah cukup tanggapannya Kalau atau yang Pak Kris, memang begini, Bu, memang seperti yang tadi saya bilang, uang ini kan langsung ke sekolah atau ke penerima. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang Iya. itu miss-nya di situ.
Makanya kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan dokumen atau informasi-informasi itu kadang kita Hmm. ada yang putus di situ. Mungkin Nggih, itu aja, Bu. nggih. Makasih, makasih. Nggih, Ya. baik Pak. Nah, mungkin sedikit informasi ya Pak ya. Kalau tidak salah untuk yang terkait dak non fisik ataupun dak fisik itu dokumen pencairannya yang dari KPPN itu kan disampaikan ke dinas teknis ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa berkoordinasi dengan tadi sudah disampaikan Pak Kris juga ya untuk berkoordinasi dengan dinas teknis terkait karena menurut setahu saya juga gitu gitu ya. Jadi SP2D yang untuk yang TPG segala macam non fisik yang dari Jakarta 2 KPPN Jakarta 2 penyalurannya itu juga disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi gitu ya Pak ya kalau tidak salah ya. Mungkin bisa Jadi dilanjutkan. sesuai dengan kesepakatan 3 menteri itu ke Oke. BUD juga, tapi BUD selama ini belum dapat. Bendahara umum daerah. Oke, oke, oke. Nanti bisa berkoordinasi lebih lanjut Pak ke dinas teknisnya mungkin nggih. Nggih, begitu nggih Pak Kris Ya, nggih tadi tanggapan dari Bapak. Mungkin sudah cukup Pak Alex. Kalau sudah cukup, Bu. kita Cukup, cukup. Ya. nggih, terima kasih. Kalau sudah kita lanjut ke pertanyaan ataupun tanggapan selanjutnya dari Bapak Ibu silakan yang mau menanyakan boleh melalui chat ataupun raise hand silakan. Tidak ada Bapak Ibu? Ini kesempatan sekali loh, mumpung Pak Kris ini hadir di sini ya Pak Kris ya. Karena Pak Kris kan juga pemeriksa langsung gitu ya terkait LKPD NTT. Jadi kalau ada hal-hal yang misalnya terkait penindaklanjutan dari temuan mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Kris. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada? Wah, sayang sekali ya ini ya. Pak Alex mau menyampaikan lagi atau bagaimana mumpung waktunya masih panjang? Saya cukup, Bu. Cukup. Oh ya, Terima kasih baik. ya. Nah, mudah-mudahan ini kalau tidak ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu semua, berarti tidak ada kendala ya Pak Kris ya dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPKD LKPD tahun 2024 dan bisa selesai semua 100%. Syukur-syukur ya Pak Kris ya progres penyelesaian tindak lanjutnya di tahun 2024 ini. Sehingga di tahun depan itu kan merupakan salah satu unsur dari ini ya pemberian opini WTP gitu ya Pak Kris ya. Nah, kalau tidak ada, mungkin bisa kami akhiri ya sampai sekian diskusi dan FGD penguatan sistem keuangan daerah untuk keberlanjutan opini WTP. Oh, mohon maaf tadi kepencet ini mute-nya. Jadi saya ulangi lagi. Terima kasih kepada narasumber kita, Pak Yudis dan Pak Kris, atas materi dan pencerahannya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas antusiasme dan partisipasinya dalam FGD hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dan pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk memperkuat sistem keuangan daerah di masing-masing serta mempertahankan bahkan ini ya meningkatkan keberlanjutan kualitas data LKPD dan opini wajar tanpa pengecualian di masa yang akan datang. Sebelum menutup acara, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun penutup. Eh, Mohon responnya, nggih. Buah mangga jatuh ke tanah, Cakep, diambil anak sambil tertawa. Ilmu cakep. dijaga, manfaatkanlah agar keuangan daerah makin terjaga. Jaga. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam saya membawakan diskusi kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. Salam. kafe, Om Oke. Sampai. Santi, Santi, Santi Om. Salam Sampai sama jumpa sama. di kesempatan diskusi berikutnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Kukuh sebagai MC. Silakan Mas Kukuh.
Baik, terima kasih Ibu Retno atas sesi diskusi dan tanya jawab yang telah dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi pemaparan materi dan juga diskusi tanya jawab, berakhir juga sesi ataupun acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang belum mengisikan daftar hadir dan juga kuesioner untuk dapat mengisikan di link tree yang telah dibagikan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin cukup sekian dari kami pada kegiatan siang hari ini. Eh, oh ya, untuk sesi pemaparan materi terkait dengan sistem keuangan daerah atau SIPD RI mungkin akan kita tunda terlebih dahulu ke kesempatan berikutnya. Akan kami informasikan kemudian. Eh, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Eh, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita.